Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat, memberikan kita anugerah, memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita masih mempunyai kekuatan, keimanan, mempunyai semangat untuk beribadah hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan pahala kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan segala tenaga dan upayanya, segala jerih payah dan pikiran yang dikerahkan untuk mendakwahkan ajaran yang mulia ini sehingga sampai kepada kita. Maka kita mengikuti beliau, Nabi kita Muhammad SAW, sebagai panutan, sebagai pedoman, sebagai tauladan yang kita contoh, kita ikuti dan kita taati semua perintahnya dan kita jauhi semua larangannya. Alhamdulillah, kita kembali lagi kepada pelajaran yang sangat penting, sangat mulia, yaitu tentang mempelajari Al-Quran. Masih di awal surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kita baru dua ayat ini. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu, itulah Al-Qur'an, Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita kemarin membahas ini. Dzalikal kitabu, itulah Alkitab, itulah Al-Quran. Padahal ini sedang kita baca. Dzalika menunjukkan kata tunjuk yang bermakna jauh. Kalau dekat hadza, karena dzalika berarti dia jauh, artinya dia itu tinggi, dia itu mulia, dia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, dzalikal kitabu, itulah sebetul-betulnya atau sebenar-benarnya Alkitab. Yang lain, kitab yang lain semuanya ditampung di situ. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, semuanya dicakup di dalam Al-Qur'an. Inilah sebenar-benar Alkitab, sebenar-benar Al-Qur'an yang memberikan petunjuk kepada semua manusia. Bahkan di sini walaupun hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, tapi Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, siapapun. Dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat tentang puasa, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah Alkitab, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau di dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tidak datang kepadanya kebatilan dari depan maupun dari belakang. Di dalam Al-Quran ini kalau mau dicari celah, aib, celahnya tidak ketemu. Tidak ada dari depan, dari belakang yang berisi kebatilan, kemungkaran.
Tidak ada Al-Quran menganjurkan kejelekan. Tanzilum min hakimin hamid. Kitab yang diturunkan dari yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan hudal lil muttaqin. Kenapa disebut al-muttaqin? Kepada orang-orang yang bertakwa, karena mereka yang mendapat dua petunjuk sekaligus. Kemarin kita bahas petunjuk hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad, yaitu menunjukkan saja, ini loh jalan kebenaran, ini loh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan kebaikan, inilah jalan keselamatan. Tapi tidak semua orang mengikuti jalan tersebut. Tidak semua orang tunduk dan patuh kepada aturan Al-Quran. Maka orang-orang yang bertakwa, mereka yang diberi petunjuk tersebut dan mengikuti petunjuk tersebut, mendapat hidayatul irsyad wal ilmu, hidayatul bayan, kemudian mendapat hidayatul taufik wal ma'unah, mendapat petunjuk di hatinya, dijadikan mengikuti, tunduk kepada Al-Quran dan menjalankannya, dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuat, untuk sabar, untuk semangat, untuk kokoh, untuk teguh dalam menjalankan syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran ini. Dalikal kitabu la raiba fih, yang tidak ada kebatilan dari depan dari belakang, dicari dimanapun gak ada kebatilan di dalamnya. Bahkan di surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah kalian tidak mentadaburi, memikirkan apa yang ada di dalam Al-Quran ini? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka itu tidak mau mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, memaknainya? Kalau seandainya Al-Quran ini bukan diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti akan didapati di dalamnya ikhtilafan, perselisihan, kontradiksi. Memerintahkan ini juga melarang, dan di Al-Quran tidak ada. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau itu karangan manusia, pasti ada celahnya, pasti ada cacatnya, pasti ada aibnya. Undang-undang sejak kita merdeka yang berlaku di Indonesia udah berapa kali direvisi, disempurnakan, diperbaiki. Kalau Al-Quran sejak saat itu diturunkan tidak akan ada perubahan. Di surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu yang sidqon, jujur, yang benar, wa adla, dan adil. La mubaddila li kalimatih, tidak akan ada perubahan dari ayat-ayat Allah, kalimat Allah, ketentuan Allah. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Gak akan ada berubah. Kalau itu hasil proses, hasil karya manusia, hasil pikiran manusia, pasti ada cacatnya, perlu direvisi, perlu untuk diperbaiki, mengikuti zaman, mengikuti tempat, mengikuti perbedaan waktu, perbedaan kemajuan zaman. Al-Quran sejak dulu diturunkan itu hurufnya, bahkan titik dan komanya tidak pernah berubah, dan itu dihafalkan dari sejak diturunkan sampai sekarang, tidak akan ada perubahan. Dan kemudian ditantang di ayat 23 dan 24 dari surah Al-Baqarah itu sendiri, yang menantang orang-orang yang ragu-ragu kepada Al-Quran ini. Kalau memang masih ragu-ragu, silahkan kalian buat. Wa in kuntum fi raibim mimma anzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
Kalau kalian masih dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, fa'tu bisuratim min misli. Bukan disuruh membuat sebesar Al-Quran ini, selengkap Al-Quran ini, hanya membuat satu surat saja, semisal yang ada di dalam surat Al-Quran, satu surat saja. Dan tantangannya bukan satu lawan satu. Wadu'u syuhada'akum min dunillah. Panggil semua, ajak semua penolong-penolong kalian, semua teman-teman kalian, semua sekutu kalian untuk ikut membantu, membikin satu surat saja semisal Al-Quran. In kuntum shodikin. Kalau kamu memang benar bahwa Al-Quran ini hanya karangan manusia. Tapi fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian nggak bisa, pasti tidak akan bisa. Fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu-batuan. Uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Nah, ini tentang kemarin hudal lil muttaqin. Kemudian siapa orang-orang yang bertakwa? Kemarin kita sudah sampaikan ada beberapa penafsiran atau gambaran atau sifat atau ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa ini. Kemudian cirinya di sini adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ciri pertama yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Ini kalau dibolak-balik dibahas dari segi bahasa, dari segi makna, dari segi penafsiran sangat-sangat sempurna. Keimanan yang dijadikan ciri bagi orang yang bertakwa itu meliputi amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Bukti dari keimanan seseorang itu hatinya beriman, anggota tubuhnya melaksanakan, menerima konsekuensinya, dan dia juga rela berkorban dengan amalan hartanya. Dan tiga-tiga ini kan ada tiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada hal yang gaib. Kemudian wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini dari segi bahasa saja tiga-tiganya yuqimuna, yu'minuna. Kemudian yuqimuna, kemudian yunfikun. Itu kalau dalam bahasa Arab itu kata kerjanya disebut fi'il mudhari. Kata kerja present continuous tense yang berlaku sekarang dan akan datang. Maka ciri orang yang bertakwa adalah konsisten, istiqomah dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan itu adalah proses yang terus-menerus. Demikian juga yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pakainya sama, fi'il mudhari. Bertakwa itu adalah sebuah proses, tidak sekali jadi, sekali bertakwa selesai. Bertakwa itu bukan temporer, hanya di bulan tertentu saja, di waktu tertentu saja, atau di tempat tertentu saja. Bertakwa itu tidak hanya berada di bulan puasa saja, bulan selanjutnya tidak bertakwa, tapi adalah proses yang terus-menerus. Adalah proses yang berkelanjutan. Adalah proses memperbaiki diri.
alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Yaitu ciri pertama orang yang beriman dengan hal ghaib. Iman itu amalan hati, meyakini. Meyakini tentang hal-hal yang ghaib. Kemarin kita bahas kenapa Al-Qur'an ini dzalikal kitabu la raiba fih. Di dalam Al-Quran ada pembahasan tentang ilmu-ilmu pengetahuan dan semuanya ternyata terbukti benar. Ayat-ayat tentang penciptaan manusia dari embrio, dari tahapan manusia di dalam rahim ibunya, semuanya benar, terbukti dalam ilmu kedokteran yang nyata. Kemudian tentang hal-hal yang lampau, tentang cerita tentang nabi-nabi terdahulu, tentang umat-umat terdahulu, tentang sejarah-sejarah zaman dahulu, itu juga benar, valid. Kemudian tentang yang akan datang, kemarin kita bahas tentang surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum. Pada waktu itu surat ini turun di Mekah, masih awal-awal Nabi berdakwah. Ketika itu Romawi kalah oleh Persia. Ayatnya turun ketika orang-orang Romawi sedang kalah, sedang awal Nabi berdakwah di Mekah. Kemudian ayat ini menggambarkan bahwasanya kelak orang-orang Romawi ini juga akan menang. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Nah, sama ayatnya itu diawali, surat ini diawali dengan alif lam mim. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Ayat ini turun ketika bangsa Romawi baru kalah, berarti nyata, sudah mengabarkan hal yang terjadi, pasti benarnya. Kemudian tetapi mengatakan fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang dekat dan mereka setelah kekalahan ini mereka akan menang. Peristiwa kemenangan Romawi belum terjadi. Kapannya bahkan digambarkan di ayat ini fi bid'i sinin. Bid'un itu hitungan antara 3 sampai 9. Dan terjadi 9 tahun 9 bulan setelah dikalahkan Romawi menang. Berarti ayat itu menggambarkan sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi dan pasti terjadi kejadiannya seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Milik Allah lah semua keputusan, urusan sebelum dan sesudah. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada waktu itu nanti kelak di kemenangan orang-orang Romawi itu orang mukmin bergembira. Kenapa bergembira? Karena Romawi mewakili ahli kitab. Ahli kitab sama mempunyai kitab suci yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin, orang Islam punya loyalitas sesama agama yang berpedoman kepada kitab dari langit dari Allah Subhanahu wa taala menang. Itu penafsiran pertama. Dan penafsiran kedua, ternyata setelah kemenangan orang Romawi itu terjadi kemenangan umat Islam di perang Badar. Binasrillah, dengan pertolongan Allah. 300 dengan belasan orang melawan 1000 pasukan perang Badar. Bisa menang. Binasrillah. Bukan karena senjata, bukan karena kepandaian perang, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang suruh mayyasha'u wa huwal azizur rahim. Allah Subhanahu wa taala menolong siapa saja yang dikehendaki dan dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sekarang setelah Al-Qur'an itu mengandung fakta-fakta yang tidak terbantahkan, bahkan kalau dihitung-hitung mungkin 80% fakta
yang dibawakan, ditulis, dibaca di dalam Al-Quran ini, dikandung dalam Al-Quran, fakta itu nyata benarnya, valid, tidak ada yang bisa dibantah. Sekarang tinggal 20% ini kita harus mengimani yang gaib. Kalau yang 80% itu faktanya jelas nyata dan kita diperintahkan mengimani sisanya yang 20% ini tentang hal-hal yang gaib, berarti kita harus yakin. Dasar utama seseorang itu beriman menjadi orang Islam itu harus beriman kepada hal yang gaib. Nggak bisa. Kalau orang itu tidak percaya dengan yang gaib, keimanannya tidak akan sempurna dan tidak akan bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ayat-ayat di awal surat Al-Baqarah itu kalau dibandingkan, diselaraskan dengan ayat-ayat yang di akhir surat Baqarah itu ya saling melengkapi dan sama temanya. Di akhir surat Al-Baqarah ini, surat Al-Baqarah itu kan 286 ayatnya. Ini kita masih membahas ayat yang ketiga. Ciri orang, jadi 5 ayat pertama 1 sampai 5 dari Alif Lam Mim sampai nanti ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu ayat kelima. 5 ayat ini pembahasannya tentang orang beriman. 2 ayat berikutnya hanya pembahasan tentang orang kafir, 6 dan 7. 13 ayat setelahnya sampai ayat ke-20, dari ayat 8 sampai 20 tentang orang munafik. Ini kita bahas alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu ciri orang yang beriman bertakwa adalah pertama pondasinya beriman kepada hal yang gaib. Surat Al-Baqarah 286. Berarti di akhir surat itu di ayat 285 bunyi ayatnya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Telah beriman ar-rasul Nabi kita Muhammad SAW bima unzila ilaihi, terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepadanya, mir rabbihi wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Berarti ciri orang beriman apa? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Semua mereka beriman kepada Allah. Ghaib tidak? Ghaib. Semua beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabi dan rasulnya. Ini rukun iman. Bahkan kalau lengkapnya di dalam hadis ketika Nabi SAW didatangi malaikat Jibril sedang bermajelis, ditanyakan apa itu Islam, iman, ihsan. Ditanya tentang iman, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina biqadarihi khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab-kitabnya dan rasulnya dan hari akhir dan takdir baik dan buruknya. Hal-hal yang gaib, pokok utamanya beriman kepada hal yang gaib. Apa itu hal yang gaib? Ada yang menafsirkan hal yang gaib itu semua yang tidak bisa kita ketahui. Berarti peristiwa yang belum terjadi itu masih gaib bagi kita. Peristiwa sebelum kelahiran kita itu gaib bagi kita karena kita tidak tahu. Tetapi ada yang mengatakan bahwa yang gaib itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa disentuh,
tidak bisa diraba, tidak bisa dicium. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Maka ada orang mengatakan, kok sampai mengatakan, terserah siapa orangnya, mengatakan kita itu ditakuti oleh dai-dai penceramah yang meramalkan tentang masa depan, menakut-nakuti kita tentang masa depan yang dia sendiri belum pernah mengalami dan merasakannya. Artinya apa? Orang ini mengatakan kita itu ditakut-takuti dengan akhirat, hari kiamat, yang orang itu juga belum pernah melihat dan mengalaminya. Berarti secara tidak langsung orang ini mengajak kita untuk tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Karena termasuk yang gaib adalah surga dan neraka. Kelak di hari kiamat, yaumul hisab, itu hal yang gaib, pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pondasi utama orang itu bisa melakukan amal soleh itu dia percaya dengan hal yang gaib. Kalau dia tidak percaya dengan yang gaib, ya sudah, hanya mengaku orang Islam tapi nggak melakukan kewajibannya. Ada, dan banyak orang yang mengaku beragama Islam yang nggak pernah sholat, puasa juga nggak pernah. Ada, dan banyak itu kan lebih dari 3 ya, 3 atau lebih berarti banyak, dan banyak. Kenapa? Ketika dikatakan tentang surga neraka, yo bumbuan ngono sing ngalami terus bani maneh ngomong ada, karena dia tidak percaya dengan hal yang gaib. Surga neraka itu ya masih belum pasti menurutnya karena dia tidak beriman. Kemudian wa yuqimunas shalah, dan mendirikan sholat. Inilah kalau tadi iman bil ghaib itu amalan hati, ini amalan anggota tubuh, amalan fisik kita. Sholat inilah ibadah yang pertama kali dihisab. Yang tergantung dari ibadah sholat ini amalan berikutnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah amalan yang lain bisa diperbaiki. Kalau sholatnya rusak, kalau sholatnya ditinggalkan, maka amalan-amalan yang lain tidak bisa menolong. Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholah. Batas perjanjian antara kita dengan mereka. Kita siapa? Orang Islam. Mereka siapa? Orang kafir. Adalah as-sholah, sholat. Batasnya sholat. Faman tarokaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Itu hadis Nabi, bukan saya yang mengucapkan. Hadisnya riwayat rawahu Muslim, hadis sahih. Tetapi penafsirannya ada yang mengatakan kalau dia kafir meyakini bahwa dirinya tidak wajib sholat. Kalau dia mengingkari bahwa sholat itu bukan kewajibannya, walaupun dia mengaku beragama Islam, ya jelas kafir. Tapi kalau dia malas atau tidak atau menyepelekan, lalai, tidak sholat karena malas, tapi dia masih percaya bahwa itu kewajibannya, maka dianggap dia melakukan dosa besar. Ini tentang sholat. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan. Barang siapa yang menjaganya, ini kan pakainya yuqimuna sholat. Tadi fi'il mudhari yang artinya konsisten, menjaga, melanggengkannya. Barang siapa yang menjaganya, maka kelak dia di hari kiamat kanat lahu nuran, dia punya cahaya, wa burhanan, dan bukti keimanannya, wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan kelak di hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu nuran wala burhanan, enggak punya cahaya, enggak ada yang menerangi kelak di akhirat.
wala burhanan, tidak ada bukti keimanannya, wala najata, tidak ada keselamatan baginya. Wa kana yaumal qiyamah, nanti kelak di hari kiamat dikumpulkan sama teman-temannya. Ma'aqorun, Qorun, umatnya Fir'aun yang hartanya berlimpah, kuncinya dipikul 40 orang saja kepayahan. Wa Haman, panglima perangnya Fir'aun. Wa Fir'aun, dan Fir'aun sendiri. Wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf itu apa namanya? Saudaranya Umayyah bin Khalaf. Musuh Nabi SAW dari kafir Quraisy yang kaya raya. Orang yang melalaikan sholat dikumpulkan dengan orang-orang macam ini, Qorun. Karena kekayaannya dia lalai, tidak beriman. Barang siapa yang membela hartanya mati-matian kemudian meninggalkan sholat, kok sampai berani meninggalkan sholat hanya untuk mengejar harta, yaitu kumpulnya sama Qorun. Wa Haman, panglima perangnya Fir'aun, pejabat. Orang yang memuja-muja, memperjuangkan, mementingkan jabatannya, rela meninggalkan sholat demi jabatannya, demi pekerjaannya, demi kedudukannya, kumpul sama Haman. Wa Fir'aun, dan Fir'aun, orang yang jadi raja. Orang yang karena kedudukannya, kekuasaannya menjadikan dia lalai, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya kumpul sama Fir'aun. Wa Ubay bin Khalaf, orang yang disibukkan dengan hartanya, menyombongkan diri dengan hartanya, tidak mau sholat, maka mereka kumpul dengan orang-orang tersebut. Ini tentang sholat. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun, ciri-ciri orang yang beriman itu awal dan akhirnya itu cirinya adalah tentang sholat. Tentang sholat. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Ciri pertamanya adalah orang itu yang menjaga sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang dari kelalaian, dari kesenangan, godaan, hawa nafsu, dia berpaling. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang terhadap zakatnya dia menunaikannya. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang dengan amanat dan janjinya mereka menjaga, menunaikannya. Endingnya walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Awal dan endingnya sholat. Dan orang-orang yang terhadap sholat mereka menjaga, konsisten, istiqomah. Ulaika humul warisun, mereka lah orang-orang yang mendapat warisan. Apa yang diwarisi? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang mewarisi firdaus, surga firdaus. Hum fiha, mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Wa yuqimunas shalah, amalan anggota tubuh. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Kalau tadi tentang sholat, siapa yang ingin diperbaiki urusannya, perbaiki sholatmu. Karena sholat yang baik, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang benar-benar sholat, yang mendirikan sholat, maka bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian walladzina
wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Orang yang suka bersedekah, menunaikan zakat, konsisten. Makanya kemarin kita membahas salah satu pengertian takwa, sifat dari takwa, surah Ali Imran ayat 133 dan setelahnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, istiqomah, konsisten. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, mau memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Harta ini yang banyak melalaikan, menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Alhaakumut takatsur, telah mencelakakan kalian at-takasur, berlomba-lomba banyak harta, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Nggak ada yang bisa menolong. Ketika sudah mati, yang ngiring 3 keluarga, harta, amal. Ngiring mayit ke liang kubur 3, harta, keluarga, amal. 2 pulang, keluarga sama harta pulang. Nggak ada yang ikut nemani dia di alam kubur. Yang menemani siapa? Amalannya. Itulah yang menjadi penyesalan kelak ketika dia mau dicabut nyawanya. Di akhir dari surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikanmu, hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, dia menjadi lalai dari mengingat Allah karena harta, karena anak-anaknya, maka mereka itulah orang-orang yang sungguh rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan nafkahkanlah dari apa-apa yang kami rizkikan kepadamu min qabli, sebelum ayyatiya ahadakumul maut, kematian menjemput, mendatangi salah seorang di antara kalian. Kemudian orang itu berkata, fayaqula rabb, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau ya Allah menunda ajalku sebentar saja. Apa cita-cita orang yang mau diambil nyawanya ini? Bukan pengen sholat, bukan pengen puasa, bukan pengen naik haji. Fa'asoddaqo, saya pengen sedekah. Ternyata selama ini harta yang dia kumpulkan, yang melalaikannya dari mengingat Allah, yang menjadikannya jauh dari agama, yang menjadikannya tidak sempat sholat, yang menjadikannya tidak sempat mentaati perintah Allah, gak ada gunanya. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, pengen jadi orang yang soleh. Kenapa? Karena kecintaan terhadap dunia, terhadap harta ini adalah sesuatu dorongan yang paling kuat atau tarikan yang paling kuat seseorang untuk melaksanakan ketaatan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak disebutkan orang itu pengen ngaji, pengen baca Quran, pengen puasa atau pengen sholat, cuman pengen sedekah. Karena selama ini harta yang dia kejar, dia kumpulkan, dia tumpuk, dia hitung-hitung, ternyata nggak ada gunanya, nggak ada yang bisa membela. Maka kemarin kita bahas ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini sahabat Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib menerjemahkan ketakwaan itu adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Al-khaufu minal jalil. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan dari apa-apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Yang ketiga, ar-ridho bil qalil, ridho dengan rizki yang sedikit. Artinya dia konsisten untuk bersedekah. Kita bahkan kadang salah persepsi, mengira bahwa rezeki itu adalah harta, benda, uang, materi. Padahal rezeki itu banyak bentuknya. Kesehatan itu rezeki, ilmu kita itu rezeki, tenaga kita itu rezeki, kekuatan kita itu rezeki. Dan itu sering kita lupakan. Bayangannya rezeki itu adalah uang, harta, materi, rumah, mobil, kekayaan. Padahal kita bisa dalam keadaan sehat walafiat, itu rezeki yang tidak terhingga. Ar-ridha bil qalil, yang terakhir, wal istidad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari perjalanan kelak. Hari apa? Hari kiamat. Dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelum kamu, berarti sebelum Al-Qur'an, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin. Lagi-lagi ini dipakai dengan fi'il mudhari, kata kerja yang berlaku untuk sekarang dan akan datang. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, beriman kepada Al-Quran, maka Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, sumber hukum kita yang paling tinggi, adalah petunjuk kita, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau tidak beriman kepada Al-Quran, ya jelas keimanannya diragukan. Kalau ada yang beriman dengan sebagian saja, keimanan tidak berlaku. Beriman kepada sebagian saja, sebagian yang lain tidak diimani, sama saja. Kemudian wa ma unzila min qablik, dan beriman juga kepada yang diturunkan kepada sebelum kamu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kita beriman terhadap kitab-kitab tersebut, bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keaslian dan kemurnian ajaran yang di dalam kitab-kitab tersebut sekarang sudah tercampur, sudah tidak asli lagi, sudah tidak otentik lagi. Yang masih asli, yang masih murni adalah hanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan ad-dzikra, Al-Quran ini, dan kamilah yang akan menjaganya. Kitab-kitab yang lain
sudah dirubah, ditambahi, dikurangi, direkayasa, sudah disimpangkan dari aslinya. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka terhadap hari akhirat mereka beriman, yakin dengan seyakin-yakinnya adanya surga, adanya neraka, adanya siksaan, adanya balasan, adanya yaumul hisab, adanya pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini sudah azan, kita jeda sebentar untuk azan, nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi pembahasan pertama dari surat Al-Baqarah itu 5 ayat itu tentang orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Alkitab, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ciri pertama, mereka orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabi dan rasulnya, kepada hari akhir. Wa tu'mina biqadarihi. Beriman kepada qada dan qadar Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Dan mereka orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menafkahkannya, menunaikan zakatnya, bersedekah dengan hartanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an, dan apa-apa yang diturunkan kepada orang sebelum kamu, kepada nabi-nabi dan rasul sebelum kamu. Kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap hari akhir, hari kiamat, mereka yakin, beriman, percaya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Ala itu artinya di atas. Alkitabu alal maktab. Kitab ini di atas meja. Ala itu artinya di atas. Di atas petunjuk. Berarti orang yang mendapat petunjuk orangnya mulia, orangnya tinggi derajatnya, orangnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ala hudam mir rabbihim. Beda dengan dolal, lawan dari huda, petunjuk itu adalah kesesatan, dolal. Ulaika fi dolalim mubin, pakainya fi itu di dalam.
Artinya apa? Rendah. Artinya apa? Hina. Dalam kesesatan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya untung rugi itu kan sifat-sifat materi. Maka ayat ini seakan-akan ingin mendekatkan pemahaman bahwasanya keselamatan, kesuksesan kalian tidak hanya di dunia tetapi di akhirat adalah dengan keberuntungan kalian dengan cara mengikuti perintah Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan Rasulnya, memenuhi rukun iman, rukun Islam. Maka pasti kalian akan beruntung, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu memberikan gambaran itu seperti jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku beritahukan kepada kalian suatu tijarah, jual beli, transaksi, tunjikum, yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Syarat pertama itu adalah perdagangan yang menyelamatkan kalian. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Jadi banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan atau mengumpamakan dengan jual beli. Kalau di surat At-Taubah itu di ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka dan harta mereka sebagai harga. Apa yang dia dapatkan? Bi anna lahumul jannah, mereka dapat surga. Bagaimana caranya? Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtulun wa yuqtalun. Mereka berjihad fi sabilillah di jalan Allah, maka mereka membunuh musuh dengan kemenangan, membawa kemenangan dengan pahala yang besar. Wa yuqtalun, atau mereka terbunuh dan mati syahid masuk surga. Wa'dan alaihi haqqa fit Taurati wal Injil wal Quran. Janji yang benar di kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih tepat janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala? Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Maka berilah kabar gembira dengan jual beli transaksi yang kalian lakukan itu. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang nyata, yang jelas. Ini tentang 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah tentang sifat orang yang beriman. Insya Allah berarti pekan depan kita akan membahas atau masih kesimpulan dari 5 ayat ini sambil membahas dari 2 ayat tentang orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Hal min soal, silahkan kalau ada pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan dia faqih dalam masalah agama. Ini hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mempunyai kebaikan, maka dijadikan dia termasuk orang yang pinter dalam masalah agama, bukan masalah yang lain. Artinya, niat saja, banyaknya ibadah, banyaknya sedekah, kalau ilmunya kurang, kalah dengan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Dan ciri orang itu menjadi baik kalau dia menuntut ilmu, mencari ilmu tentang agama yang kelak bisa dia amalkan dan dia ajarkan, dia dakwahkan.
Kalau orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang itu pandai dalam masalah agama, mendalami masalah agama. Karena apa? Karena ilmu itu penting. Ilmu itu wajib sebelum kita beramal. Kita nggak akan bisa sholat kalau kita nggak tahu ilmunya. Kita nggak akan bisa puasa kalau tidak tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang wajib, mana yang sunnah puasa. Begitu juga haji, begitu juga yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Hal min soal ada lagi ditanyakan? Kalau tidak, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.